Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Basirat halaman 37. Wa tasi'ata asyarata kaunuhu basiran. Sifat wajib Allah yang ke-19 yaitu kaunuhu basiran, keadaan Allah yaitu zat yang melihat. Wa ma'nahu annahu ta'ala basirun bighairi ainin yabsuru kulla syai'in hatta al-aswati wa yastahilu alaihi kaunuhu a'ma wa daliluhu dalilul basar. Adapun pengertian kaunuhu basiran yaitu bahwasanya Allah yaitu zat yang melihat, bighairi ainin melihatnya dengan tanpa mata, yabsuru kulla syai'in dia melihat akan segala sesuatu, hatta aswati sampai-sampai suara pun dilihat, wa yastahilu alaihi kaunuhu a'ma dan mustahil atas Allah oleh keadaan Allah yaitu zat yang buta. Wa daliluhu dalilul basar dan dalilnya yaitu dalil yang ada pada sifat basar. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita mengkaji ilmu tauhid, memasuki pembahasan sifat yang ke-19 yaitu sifat kaunuhu basiran. Kaunuhu basiran itu adalah kategorinya sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu adalah sifat ma'dumiyah, artinya barang yang tiada maujud pada kenyataan namun tidak ma'dum pada akal. Dalam pengertian sifat maknawiyah itu, kaunuhu basiran tidaklah dikata zat Allah itu bersifat kaunuhu basiran, melainkan tatkala berdiri pada zat Allah sifat basar. Sehingga sifat maknawiyah itu merupakan istilah yang timbul dari adanya sifat ma'ani, dan lazim bila ada sifat ma'ani ada sifat maknawiyah. Kembali
tiada dikata zat itu bersifat kaunuhu basiran, melainkan tatkala berdiri dengannya sifat basar, sehingga dalilnya sama dengan yang ada pada sifat basar. Kaunuhu basiran, seorang muslim yang berumur 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat bahwa Allah bersifat kaunuhu basiran. Wajib tertanam di dalam hati kita keyakinan yang mantap bahwa Allah itu memiliki sifat namanya kaunuhu basiran, keadaan Allah zat yang melihat. Berbicara melihat, tentu melihatnya Allah tidak sama dengan kita. Kalaulah kita melihat dengan dua bola mata, ini makhluk, maka Allah itu laisa kamitslihi syai'un, maka Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, melihat dengan zatnya. Kenapa tidak dengan mata kayak begini? Sebab dengan mata begini melihat terbatas, melihat terbatas. Terbatas bagaimana? Bisa dilihat kalau dekat, kalau jauh tak lihat. Dekat juga harus gede, kalau kecil tak lihat. Ini mata kayak begini. Berapa banyak orang yang membenci duren oleh karena melihat dari kulitnya, berduri, di dalamnya mah Masya Allah. Begitu. Benar gak? Tidak sedikit orang membenci ulama itu karena dari kulit meme saja. Tapi kalau dia tahu dalamnya mah subhanallah. Subhanallah. Itu begitu. Karena itu Allah tidak melihat seperti kita melihat. Kalau kita melihat terbatas, dekat virus nggak kelihatan, nggak kelihatan. Malaikat raqib atid yang nggak kelihatan nama kita. Virus bisa ditemukan dengan lab. Kalau pakai laboratorium, pakai alat, bakal muncul virus itu begini. Kita percaya. Jangankan virus, wong malaikat aja yang belum ada alat dan tidak ada alat mendeteksi adanya malaikat raqib atid, percaya. Ini namanya melihat dengan pengetahuan, dengan ilmu. Allah melihat dengan zatnya, sehingga bagi Allah tak ada istilah jauh. Jauh bagi Allah dekat, dekat bagi Allah jauh, sama aja. Tidak ada istilah kecil. Yang disebut dzarrah
Darrah itu orang kita menyebut biji sawi. Itu dalam tafsir Quran tu depag tu. Biji sawi. Karena waktu itu yang ketahuan kecil adalah biji sawi. Padahal di bawah biji sawi ada yang kecil. Itulah darrah. Namanya disebut atom. Ternyata atom ini ada yang kecil lagi molekulnya. Kecil, namanya proton. Wa faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Siapa beramal baik kecil, tidak bakalan luput dilihat dengan jelas sama Allah. Begitu kesalahan kecil dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Sebablah Allah bersifat kaunuhu basiran. Semuanya dilihat. Dan yang dilihat oleh Allah bukan benda doang, suara pun dilihat. Kalaulah kita benda saja, dan benda pun harus berkriteria. Kalau kecil banget enggak kelihatan. Allah itu memiliki sifat basar dan sifat kaunuhu basiran. Maka dalam Al-Quran pada surat Isra ayat 1 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'u al-basir. Allah itu al-basir, melihat. Mustahil Allah buta. Allah lihat segala apa yang ada, dilihat. Tidak ada yang tidak dilihat. Semuanya dilihat oleh Allah. Yang baik, yang buruk, yang adil, yang zalim, yang benar, yang salah, semua itu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelihatan jelas karena Allah bersifat kaunuhu basiran. Oleh karena Allah ini saudara melihat, dan yang dilihat oleh Allah adalah bukan yang nyata saja. Allah tak pandang lahiriah, yang Allah pandang batiniah. Yang Allah lihat dalam, bukan lahiriah. Kata Nabi, innallaha subhanahu wa ta'ala la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh tak pandang fisik kita, rupa kita, pakaian kita, jabatan kita, harta kita, apa saja. Bukan itu yang dipandang oleh Allah. Akan tetapi yang dipandang oleh Allah adalah kalbu kita. Takwa yang suka disebut oleh banyak orang, khotib Jumat sering menyampaikan ittaqullah,
haqqa tuqatih, ayo pada takwa. Tapi takwa itu, saudara, kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu adanya di hati. Di hati. Karena dari sono keyakinan yang kuat dipandang oleh Allah, sehingga kita bergerak. Muslim yang baik berupaya sekuat tenaga untuk membersihkan batin, karena dipandang dan dilihat oleh Allah. Batin kita dilihat oleh Allah. Dosa kita ketahuan. Pulang ngaji, zaman dulu nyambitin mangga orang, berapa mangga itu ada, dilihat oleh Allah. Ada yang pulang ngaji nuker sendal, alasan kaki nggak ada matanya, udah dibilang mata kaki, dilihat oleh Allah. Maka hal yang terpenting bagaimana mendandani hati, tempat dipandang oleh Allah. Al-alaniyah mahallu nazaril khalqi was-sarirah maudi'u nazaril haqqi. Lahiriah itu dipandang oleh orang. Orang memandangnya lahir doang. Ada orang naik mobil Mercy hitam metalik, full AC, full musik. Kata kita orang kaya. Itu karena kita memandang lahir. Justru dia lagi puyeng kerja di bengkel, lagi nyobain, belum digaji-gaji sebulan, lagi stres, karena kita lihat lahir doang. Lihat lahir doang. Lahir doang. Allah itu memandang batin. Memandang batin. Maka orang yang yakin Allah bersifat kaunuhu basiran, berupaya tempat dipandang Allah harus bersih. Wathiyabaka fatahhir, pakaian dalammu, hati kudu bersih. Sampai Nabi kita mengajarkan doa yang kalau menurut saya husnudzon, saudara hafal ini doa. Doa Nabi yang luar biasa, menjadi wiridan banyak ulama sesudah sholat. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Doa apa? Doa apa? Doa apa? Doa? Oh, cebok. Saya terjemah biar paham. Ya Allah, bersihin hati saya dari sifat buruk munafik dan jaga kemaluan saya dari berzina. Doa apa? Doa apa? Saya ulangi lagi biar paham. Ya Allah, bersihin hati saya dari sifat munafik. Doa apa? Doa apa? Doa? Saya ulang lagi biar ngerti.
Ya Allah bersihin hati aneh. Doa apa? Iya, enggak. Doa apa? Bersihin hati. Cebok enggak pakai doa, cebok mau pakai air. Cebok pakai doa, mana bersih? Cebok pakai apa? Pakai apa? Air. Nah, itu konsen tuh bersihin hati. Doa ini bagaimana kita supaya memiliki hati yang bersih. Taharatul qulub. Kenapa? Sebab hati dipandang oleh Allah. Maka Nabi berdoa, ya Allah bersihin hati saya. Jadi bukan dohir doang yang kudu bersih, itu mau tempat dipandang oleh makhluk, tapi yang amat urgen dibersihkan adalah qalbu kita. Kita tidak bakalan ditanya di akhirat tentang dosa orang lain, tidak. Kita nggak bakal ditanya di akhirat tentang dosa penguasa segede apa, kagak. Yang bakal ditanya oleh Allah dosa dan pelanggaran kita. Ini karena menyangkut hati kita. Maka hati terbelah banyak. Ada namanya qalbun salim, hati yang sehat. Ada namanya qalbun marid, hati yang sakit. Ada namanya qalbun qasi, hati yang keras, membatu. Ada namanya qalbun mayyit, hati yang modar, mati. Beda-beda. Allah jelaskan dalam Al-Quran berbeda-beda. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di awal Al-Baqarah, fi qulubihim marad, qalbun marid, fazadahumullahu marada. Summa qasat qulubuhum qalbun qasi. Kata Imam Ibn Ruslan dalam Zubadnya, wa inna ab'ada qulubin nasi an rabbinar rahmani qalbun qasi. Ada juga inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Kalau hati udah sakit parah, qalbun marid, hati yang sakit. Kalau hati udah sakit, fazadahumullahu marada, Allah tambahkan penyakit-penyakit yang lain. Kalau qalbunya udah sakit, seluruh macam penyakit itu berangkat daripada qalbu yang sakit. Kalau qalbu udah sakit, udah susah. Yang salah bawang merah, yang dihukum bawang putih. Gara-gara
sakit ya. Ini ada merah ada putih nih. Yang salah warna merah, yang dihukum baju putih. Penyakit zahir itu saudara berangkat daripada penyakit hati. Kalau hati ini udah sakit, repot. Kita lewat nih di gang, di sebelah sono ada orang yang kita kagak demen. Ya Allah, ketemu dia, ada belokan, kira-kira kaki belok nggak? Siapa yang nyuruh? Lah hati yang nyuruh. Kalau hati ini udah sakit, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kata Nabi, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang pengen rezekinya ngocor luas, siapa orang yang pengen kesalahannya dilupain, yakni diampuni, jadi rezekinya luas, dosa falyasil rahimah, maka hendaklah bersilaturahim. Jadi kalau pakai cara kita, kata Nabi, silaturahim itu membawa barakah. Silaturahim itu membawa barakah. Yakin gak saudara? Yakin gak? Yakinnya 100% apa setengah ini? 100%. Tapi ada orang waktu Idul Fitri tidak menerima tamu, sebab silaturahim membawa petaka. Ada enggak? Lah katanya saya terima berkah. Ini bermasalah dari mana ini? Hatinya ini. Dari hati. Kan Nabi yang ngomong. Nabi. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Bila ada muslim, dua orang jumpa dengan muslim lalu dia berjabat tangan, maka dosanya berguguran. Artinya salaman itu membawa barakah. Itu kata Nabi. Tapi ada muslim yang selamannya begini. Ada enggak? Yang mana orangnya? Jadi Anda yakin ini Nabi lah yang ngomong. Maka suudzon itu penyakit yang ada di hati. Kita menuduh orang lain bawa penyakit, padahal penyakitnya ada di diri kita, yaitu suudzon. Ada yang lebih parah. Rumahnya 500 meter menuju Masjid Al-Madinah. Dengar di tengah jalan qomat, sampai gerbang masjid tepok jidat. Ya salam. Kenapa bang? Masker ketinggalan. Jadilah masjid itu gudang penyakit.
di mata dia. Padahal Nabi bilang khairul biqa' masajidullah, tempat yang paling steril, nyaman, tenang, bersih, masjid. Nabi. Tapi begitulah bila hati ini terganggu, jadi repot. Fazadahumullahu maradha, penyakit apa aja datang. Ampe ada orang lah buruk sangka. Tuh orang ke masjid radikal. Orang makaya saya ndak ke masjid, tapi ngomong doang. Prakteknya Sabtu Minggu ke CNI, main sepeda ke Senayan, lah kan lebih jauh dari Al-Madinah. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi ini terganggu. Jiwa itu kalau udah terganggu menimbulkan banyak gangguan, kata Quran. Tapi yang parah qalbun qasi summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Hati yang keras laksana lalat. Sudah dibilangin berkali-kali sama lalat yang paling harum itu adalah bunga. Lu mainnya ke sono, ke taman bunga, nggak denger, tetap aja mainnya ke comberan. Susah dibilanginnya. Maka yang kayak begitu, sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Maka saudara, hati ini yang dipandang oleh Allah. Ada orang hidup tapi agama pandang hatinya mati. Ada orang mati tapi di mata Allah hidup. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan dikira. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kam min hayyin yamshi fil ardi wa huwa indallahi mayyit. Berapa banyak orang dipandang hidup, dia jalan lari di muka bumi, tapi di mata Allah dia mati. Wa kam min mayyitin tahta turabi wa huwa indallahi hayy. Berapa banyak orang yang udah meninggal, tapi lah dia di mata Allah hidup. Bahkan bukan hidup, menghidupkan. Lihat para wali, berapa banyak orang bisa berdagang, bisa nyekolahin bocah karena dagang di samping makam aulia, udah mati tapi bisa menghidupi orang. Nggak kayak gitu, orang masih hidup puyeng karena mereka memiliki qalbun salim. Dan ini tempat dipandang oleh Allah, hati. Dan hati itu saudara, tempat dipandang oleh Allah, gambarannya kayak teko. Tahu teko enggak? Ada mulutnya. Kalau di dalamnya isinya susu, kita tuang ke gelas, keluar susu. Kalau di dalamnya isinya kopi, waktu dituang keluar kopi. Ada enggak di Rawblong teko isinya susu, waktu dituang keluarnya kopi? Ada enggak? Hah? Halo, ada enggak? Jadi teko di dalamnya isinya susu, tapi waktu dituang keluarnya kopi. Ada enggak?
Enggak ada. Ada enggak di Rablong nih orang, walaupun mulut gua judes nih, hati gua baik? Ada enggak? Lah katanya enggak ada tadi. Ada enggak? Loh, katanya enggak ada tadi. Saya ulang, ada enggak kopi teko isinya susu? Baik. Waktu keluar kopi judes, ada enggak? Hah? Enggak ada. Kalau mulutnya judes, emang hatinya judes. Mulutnya menfitnah ulama, hatinya emang begitu. Semuanya berangkat dari hati. Dan itu yang dipandang oleh Allah. Di sanalah huwal muharrik lil amal. Itulah yang mendorong kita bisa beraksi, beramal, hati. Maka ketika ada orang ditanya, saudara, pernah jalan-jalan jauh enggak? Dijawab pernah. Kemana? Ke Bali, Lombok, Danau Toba, Anyer, Puncak. Itu masih dekat. Begitu. Yang jauh itu adalah jalan-jalan ke majelis ilmu. Itu jauh. Berapa banyak orang yang katanya Bali jauh tapi nyampe. Berapa banyak yang katanya Puncak jauh tiap minggu nyampe dia. Tapi berapa banyak orang yang rumahnya dekat dengan masjid, dengan taklim, tapi orang nyampe-nyampe. Ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Sebab ini berangkat dari hati. Jauh dan dekat itu rumusnya bukan tempat. Agama pandang itu. Rumus jauh dan dekat adalah hati. Bila hatinya dekat, biar kata jauh dekat. Bila hatinya jauh, biar kata dekat jauh. Maka tidak sedikit seorang suami bilang sama dia punya bini, waktu dia marah nih, malu nih punya mata apa kagak? Apa yang melotot-melotot? Suaranya kencang, bininya di depan. Tuh mata dua orang kelihatan. Karena fisik dekat, hati jauh. Supaya karena jauh, supaya nyampe, maka ngomongnya juga kudu kencang. Karena segalanya dari hati. Dari hati, saudara. Dan ini yang harus dibersihkan. Tidak sedikit orang membersihkan badannya sehari 3 kali. Dia cuci tuh badan. Pakai sabun yang paling mahal, pakai sampo yang paling mahal, tapi tak berupaya. Bagaimana dia bersihkan hati, tempat dipandang oleh Allah yang bersifat kaunuhu basiran. Ini yang kudu dibenerin. Ilokan Tuhan kagak pikirin rezeki kita. Ayam aja yang nggak ngaji kasih makan, anaknya 8, mana lakinya si boy kagak open, pergi aja ngurusin bocah kecil-kecil 8. Gimana ini gedein biar jadi babon? Nggak pakai gimana diopenin sama Allah. Itu yang nggak ngaji. Masa kita yang duduk di majelis ilmu tidak diopeni nama Allah? Ilokan. Kita kudu mantep. Allah lihat kita. Maka hal yang terpenting, bersihin hati kita biar kita mau dekat dengan Allah.
Sebetulnya mata ini rindu, pengen lihat Al-Quran, pengen ngintip, ngebet Al-Quran. Mata nih udah pengen, udah nangis. Tolongin biar saya ini bisa pandang Al-Quran, sebab ini adalah imamku. Tapi hati tak kasih. Tak usah. Al-Quran itu adalah tontonan, bukan tuntunan. Yang harus dilihat adalah televisi aja, sebab itu tuntunan, bukan tontonan. Maka mata memandang TV tiap hari, Quran ampe sebulan kagak keburu dikebet-kebet. Ada muslim kayak begitu, tapi tidak menangis. Matanya pengen lihat Quran, tak kasih sama dia punya hati, karena hatinya jauh dengan Al-Quran. Tak tertarik barang seain sehari, mumpung dia masih dikasih lihat oleh Tuhan. Tidak dikasih dia punya mata buta, tapi hati tak kasih. Janganlah lihat Quran, maka tak keburu. Seain doang, tiap hari tak keburu. Ada. Ini dia lupa. Hati pun kudu dimandikan dengan air dan sampo mahal namanya taubat. Bersihin itu, mumpung masih hidup. Allah Maha Baik, supaya kita mau barang seain melihat Quran. Tak bisa baca, lihat saja, sudah cukup. Ada ganjaran. Memandang Al-Quran dapat ganjaran. Pandangin terus ampe nangis. Ngapa nangis? Orang bisa baca, tak mengapa. Pandang. Ini harus dibersihin. Kapan kita mau dekat sama Allah? Apakah kita tak boleh dekat dengan Allah? Kenapa hati kita tak kasih? Allah pandang. Kita kudu dekat dengan Allah. Allah pandang dosa kita. Allah pandang kesalahan kita. Allah pandang perilaku kita. Semuanya dipandang oleh Allah. Dan ini yang harus kita betul-betul berupaya sekuat tenaga untuk kita bersihin hati. Kalau udah bersih akan nampak Quran bukan tontonan tapi tuntunan. Kalau udah bersih akan nampak televisi adalah tontonan, bukan tuntunan. Quran adalah tuntunan, bukan tontonan. Yang tuntunan tiap hari kita butuh dia. Tontonan adalah hiburan yang sewaktu-waktu kita memandang dia. Dan ini adalah upaya muslim, karena Allah pandang kita. Maka tiap hari dia berupaya untuk membersihkan dia punya hati dari akhlak-akhlak yang tercelah. Namanya disebut takhalli dalam dunia sufi. Membersihkan hati dari karat dan noda sampai tahalli, terisi dengan akhlak-akhlak mulia, sampai akhirnya tajalli, baik tajalli asma, tajalli sifat, adapun tajalli zat. Ini ulama berbeda-beda dalam dunia sufi memandangnya. Ini perlu bersihin hati ini, perlu kita supaya tidak buruk sangka, lebih-lebih kepada ulama. Andai salah, maka dosa kita jauh lebih banyak.
Andai salah, dia cara taubatnya tahu, karena dia tahu rukun-rukun taubat. Kesempatan diterima banyakkan dia dibanding kita. Dan kita andai tak nyela setan seumur hidup, tak akan ditanya di akhirat oleh Allah, ya fulan, lima lam ta'lan iblisa tula hayatika fid dunya. Fulan, kenapa anda tidak mengutuk iblis sewaktu anda di dunia barang sekalipun? Tidak ada bertanya begitu. Tapi kalau kita melaknat, mencela, memaki, maka ini bahaya. Besar kita punya dosa. Tak boleh. Seumpamalah kita bermadhab Syafi'i, tak boleh kita mencela Imam Abu Hanifah karena tak sependapat dalam pergerakan bersyariatnya. Tetaplah kita hormat. Dia adalah Imam Abu Hanifah, ulama, imamul ummah, hadil ummah, yang memberi bimbingan kepada umat. Meski kita tak ikut madhabnya, tapi tak boleh kita menghina dia karena ulama. Dilarang oleh Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Bahaya. Begitulah kita dalam hidup. Andai kita tak setuju kepada seorang ulama dengan pergerakannya, tak boleh mulut kita dikotori dengan mencela, karena ulama tidak dikotak-kotakan oleh Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Tak boleh kita. Dosa besar. Allah pandang itu dan dicatat. Bahaya bagi kita kalau tak bertaubat, sebab dampaknya banyak. Bisa menjadikan raf'ul barakah fil kasab, menghilangkan keberkahan pada usaha. Duit mau banyak, tapi kok untung gede, kemana ini duit? Orang jelas habis-habis saja, jadi tinjak lagi, nggak ada nilai. Bisa jadi akan muncul penguasa yang tak sayang sama rakyat. Bisa jadi yang terparah, al-khuruj minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia tak ada iman. Dan itu adalah hal yang paling besar musibah. Allah pandang itu. Maka kita dalam hidup, karena dipandang oleh Allah, andai kita ada yang membenci, biarin, Allah juga lihat. Ada orang ngata-ngatain kita, kita jawab, pasti orang hidup. Sebab di tanah kusir ndak ada tuh pun yang ngata-ngatain kita. Di tanah kusir, aman di karet bifak. Karet bifak ndak ada yang ngata-ngatain. Ada enggak? Emang apa? Orang mati. Orang hidup biasa. Maka kalau ada yang ngata-ngatain kita jawab, pasti orang ayah. Biarin. Dia bakal diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Kita harus lurus menuju kepada Allah. Mahabbatus salihin, mencintai orang soleh. Nabi Yusuf alaihissalam yang pangkatnya tinggi banget, segala-galanya tinggi. Nabi Yusuf di zamannya orang paling ganteng gak ada lagi. Nabi Yusuf di zamannya orang yang paling kaya di zamannya Nabi Yusuf. Udah belum? Orang yang paling tinggi jabatannya Nabi Yusuf. Duit banyak, ganteng, jabatan tinggi. Tapi yang ditangisi Nabi Yusuf tiap malam, Al-Quran abadikan itu. Wa alhiqni bis solihin. Tuhan,
kumpulkan aku bersama orang soleh, ku cinta sama orang soleh. Itu modal saya untuk jumpa dengan Allah. Mahabbatul ulama, cinta sama ulama. Itu Nabi Yusuf yang kayak begitu. Imam Syafi'i modelnya begitu. Imam Syafi'i yang malam dibagi 3, sepertiga buat tidur, buat mutola'ah, buat sholat. Tapi tetap puasa jangan ditanya. Quran tamat dalam Ramadan aja 60 kali. Ramadan itu dalam sholat, di luar sholat jangan ditanya. Dalam taraweh sejuz, siang sejuz. Jadi terus di luar itu 60 kali. Jadi sehari itu 2 kali. Malam sequran begitu, siang sequran. Tapi Imam Syafi'i bilang, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Ya Rabb, aku cinta sama ulama, sama orang soleh, meski aku tak soleh. Coba sampai begitu. Modalnya cinta doang sama ulama. Modalnya. Sampai para ulama-ulama itu tiap malam yang dia baca nih, kalau malam dia kata, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami walan yadhiqa rasulallahi jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqim. Mahabbatul ulama jadi modal. Kenapa surat Kahfi disuruh dibolak-balik sama Nabi tiap malam Jumat oleh kita? Sampai disuruh malam Jumat minimal sekali, siang sekali, minimal sehari semalam sekali. Sebab cerita tentang anjing namanya Qitmir, satu-satunya anjing yang bakal masuk surga. Bakal masuk surga. Nabi yang bilang, kenapa? Sebab anjing itu mahabbatul ulama, cinta sama ulama. Al-mahabbah turisul ma'iyah. Cinta itu mendatangkan kebersamaan. Anjing bisa masuk surga gara-gara mahabbah. Maka bagi kita harus cinta sama ulama. Sama ada kita udah ngaji tuh sama ulama atau lah belum. Itu ada kiai udah hormat aja. Ada orang kata tuh kiai anu tuh begini, saya nggak penting, dosa saya banyak, nggak mau segera begitu. Kita begitu. Mahabbatul ulama. Allah pandang, adakah di hati kita itu ataukah tidak? Maka bersihkan itu, sebab hati ini tempat dipandang oleh Allah. Wallahu basirum bil ibad. Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Jangan-jangan masalah demi masalah yang menimpa kepada kita karena menurunnya mahabbah kita sama kaum salihin. Dan ini bahaya. Oleh karena itu saudara, muslim yang yakin Allah bersifat kaunuhu basiran, berupaya sekuat tenaga untuk membersihkan hatinya. Jangan sampai hatinya kena gerhana. Kalau hati kena gerhana gelap, yang benar bisa dikata salah, yang salah bisa dikata benar. Itu bila hati kena gerhana. Ibnu Athaillah menyinggung dalam hikamnya, al-kaunu kulluhu dhulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fi faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw qablahu aw indahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bi suhubil athar.
bila hati terkena gerhana akan sulit untuk melihat sebuah kebenaran. Oleh karena itu saudara, kita harus fokus pada Allah. Mungkin ini dikirim wabah oleh Allah supaya kita banyak merenung bagaimana kita dalam menjalani hidup ini. Sudah berapa kesalahan kita? Coba kita bayangin. Jangan lihat kubur sebatas lihat kubangan, jangan itu. Tapi hendaklah kita lihat kubur, nanti tidur, diikat kakinya, tangannya, matanya ditutup, ada ular, ada ini, sendirian, gak ada teman, bahaya kayak apa? Kita harus selamatin diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Moga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Pelan-pelan kita bersihkan hati kita daripada karat-karat hati. Ayo sama-sama kita baca doa bersihin hati 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan di akhir tahun ini Allah subhanahu wa ta'ala segala kesalahan kealfaan kita dari mulai Januari yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan moga-moga diterima oleh Allah dan dijadikan sebab Allah berikan kita taufik dan hidayah mengisi hari-hari kita yang tersisa, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya keberlimpahan barakah. Barakah pada umur kita, barakah pada ilmu kita, barakah pada kesehatan kita, barakah pada rezeki kita, barakah pada keluarga kita, barakah pada anak keturunan kita, barakah pada lingkungan kita, barakah pada negeri kita. Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan yang terindah, husnul khatimah, disertai mahabbatus salihin, mahabbatul ulama, mahabbatul dzurriyyati Rasulillah. Amin amin. Al-Fatihah.